Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Agil Melani, mahasiswi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Di sini aku akan menyampaikan materi terkait teori pembelajaran perilaku koneksionisme. Langsung aja masuk di slide pertama. Di sini ada makna. Apa itu koneksionisme? Di koneksionis merupakan seperangkat pendekatan dalam bidang kecerdasan buatan, psikologi kognitif, ilmu kognitif, dan filosofi pikiran yang menggambarkan fenomena perilaku mental sebagai proses yang muncul dari jaringan unit sederhana yang saling berhubungan. Mana koneksionisme ini merupakan kecerdasan yang muncul dari interaksi dari unit-unit sederhana yang ada dalam pemikiran, sehingga mereka saling terhubung dan menciptakan suatu perilaku yang biasa kita lakukan. Seperti halnya jika kita melihat teknologi sekarang yang beredar di internet itu sangat banyak. Kita ambil contoh AI yang sering membantu kita dalam pencarian informasi yang tidak kita ketahui. Namun AI bisa memberikan kita pengetahuan dari sumber informasi yang ia dapatkan, yang ia kumpulkan dari unit-unit yang ia peroleh, sehingga ia bisa meniru cara manusia mengenali sesuatu. AI sama saja seperti CEO yang sudah mengumpulkan semua data yang ia peroleh sehingga menjadi satu file yang dijadikan sebagai patokan atau pegangan dia untuk menjalani bisnisnya. Sama seperti AI, sebelumnya ia dirancang untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, dari berbagai unit yang ada, sehingga dijadikan satu file dokumen yang berisi semua hal yang bisa menjawab pertanyaan dari manusia-manusia yang bertanya kepadanya. Oke, selanjutnya di sini ada konsep dari teori pembelajaran perilaku koneksionis, yang mana teori ini terinspirasi oleh Pavlov, karena ia memandang sebagian besar perilaku itu sebagai respon refleksif fisik terhadap stimuli lingkungan. Pandangan ini menyatakan bahwasannya beberapa perilaku yang terjadi disebabkan oleh adanya stimuli lingkungan dan bukan disebabkan oleh pemikiran. Di mana Thorndike mengemukakan 3 konsep dari teori pembelajaran perilaku koneksionis. Yang pertama ada pembelajaran trial and error. Proses yang berlangsung secara bertahap ini melalui pengulangan percobaan keberhasilan dan mengabaikan sesuatu yang menghambat keberhasilan itu. Nah, pengulangan ini dilakukan untuk tujuan agar kesalahan itu menemukan solusi keberhasilannya, agar kesalahan itu bisa membuat pembelajaran seseorang untuk mencapai suatu keberhasilan, sehingga diadakannya atau dibuatnya pengulangan tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada prinsip pembelajaran Thorndike, di mana salah satunya ia mengatakan bahwasannya pembelajaran adalah proses langsung, bukan kognitif. Jadi pembelajaran itu dilakukan face to face antara guru dengan murid, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, dan lain sebagainya, bukan lisan dari gen orang tua. Selain itu, di poin konsep sebelumnya yaitu trial and error, di mana prinsipnya Thorndike ini bahwasanya pembelajaran itu merupakan sebuah pengulangan sehingga individu tersebut mencapai suatu keberhasilan, yaitu tujuan di mana kesalahan yang telah ia lakukan sebelumnya tidak terulang dan mendapatkan solusi. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada hukum pembelajaran dari Thorndike, di mana ia mengemukakan menjadi beberapa hukum yang ada. Yang pertama di sini ada law of readiness, yang berarti hukum kesiapan, di mana hukum ini menyatakan bahwasanya belajar akan berhasil jika individu memiliki kesiapan baik mental maupun fisik, di mana saat berada di dunia pendidikan, guru harus memberikan pemanasan atau perkenalan terlebih dahulu saat pertemuan pertama sebelum menyampaikan materi, agar murid tidak kaget dengan apa yang akan dibahas di kemudian hari. Nah, yang kedua di sini ada law of exercise, di mana yang berarti hukum latihan. Jadi hukum ini menyatakan bahwasannya hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat jika dilatih atau digunakan secara berulang-ulang.
Seperti halnya ketika seseorang belajar bahasa Inggris, termasuk bahasa asing, lebih baik ia belajar setiap hari dengan 5 kosakata baru namun dilakukan secara konsisten dibanding kali belajar 5 jam namun dilakukan sebulan sekali. Nah, jika disimpulkan bahwasannya suatu pembelajaran akan bisa melekat dengan baik oleh setiap individu apabila dilakukan secara terus-menerus dan selalu dilatih guna memberikan kekuatan memori yang kuat dalam diri setiap individu. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada law of effect, yang berarti hukum akibat. Jadi, kekuatan hubungan antara stimulus dan respon itu sangat ditentukan dari hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Apabila individu mendapatkan respon yang memuaskan, maka hubungan keduanya akan menguat. Namun sebaliknya, jika individu tidak mendapatkan respon yang baik atau tidak ada nilai yang menyenangkan, sehingga terjadilah kekecewaan dan hubungan tersebut akan melemah. Seperti halnya ketika anak menyapu di rumah tanpa disuruh, kemudian orang tua memberikan pujian atau bahkan reward berupa hadiah yang diinginkan selama ini, maka anak tersebut akan merasa senang dan memorinya akan membawa dia ke dalam pemikiran bahwasannya aku akan mengulangi perilaku ini agar ia mendapatkan reward atau agar ia bisa memenuhi keinginan-keinginannya meskipun harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini masuk ke dalam penerapan dari teori koneksionis itu sendiri. Jadi, bagaimana sih penerapannya? Teori koneksionis dimaksudkan untuk menjadi teori belajar umum bagi hewan dan manusia. Sebagaimana dalam slide sebelumnya, yakni hukum teori koneksionis menyebutkan beberapa yang termasuk ke dalam koneksionis. Salah satunya yaitu law of effect, di mana pujian atau apresiasi sangat berpengaruh terhadap setiap murid di sekolah, dimana apabila apresiasi itu diberikan oleh guru kepada murid, maka murid akan merasa bangga terhadap dirinya atas pencapaian yang telah ia tempuh, seperti saat ia bisa menjawab pertanyaan dari guru dengan tepat, atau saat murid yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, kemudian guru memberikan apresiasi berupa hadiah kecil atau sebuah pelukan hangat. Itu akan membuat siswa merasa bahwa dirinya pantas dianggap mampu. Kemudian saat pembelajaran bertahap, guru yang selalu mempersiapkan materi sebelum masuk ke dalam kelas guna memberikan kesiapan untuk para murid di kelas, seperti halnya menyesuaikan kurikulum yang ada apakah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki murid pada tahun itu. Nah, kesimpulannya, teori pembelajaran perilaku koneksionis yang dipelopori oleh Thorndike ini merupakan sebuah pemikiran psikolog yang menganggap bahwasannya perilaku itu muncul dari proses yang berlangsung secara bertahap melalui pengulangan. Dan pengulangan itu dilakukan guna mencapai suatu keberhasilan. Nah, ketika kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai kita hafal atau paham terhadap solusi yang akan kita berikan, sampailah kita pada suatu keberhasilan atau tujuan yang kita inginkan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan koneksionisme ini juga mengatakan bahwasannya sebuah perilaku itu dibentuk dari lingkungan, bukan disebabkan oleh pemikiran. Pikiran digunakan untuk menyaring atau mengelola pandangan yang kita lihat di lingkungan sekitar, sehingga membentuk suatu perilaku yang terjadi selama ini. Ya, mungkin cukup itu pembahasan yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan teori pembelajaran perilaku koneksionisme dari Edward L. Thorndike. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.